Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sedulur-sedulurku, kita ketemu lagi di rubrik yang saya sebut sebagai bengkel pikiran, ya. Agar kita tidak salah mikir, begitulah, karena saya sendiri beberapa ukuran adalah korban salah mikir itu, dan berat orang salah mikir itu tampaknya salah di mana-mana, ya. Kita menuding-nuding dari orang sampai keadaan, padahal sumber persoalannya ternyata pikiran kita sendiri. Ini syuting di gazebo samping rumah. Ini namanya gazebo Wasimin Pawiro Sugito, itu ayah saya. Kenapa? Karena saya ingin berterima kasih kepada ayah. Ini jati yang belum terlalu tua tetapi sudah cukup, yang ditanam di kebun kami sendiri oleh ayah. Ya, nanti secara khusus akan saya ceritakan kenapa ini sampai harus saya ekspresikan menjadi gazebo untuk beliau itu. Edisi kali ini memang edisi bengkel pikiran. Ini sebetulnya tidak berfokus pada soal-soal yang besar, soal-soal yang negara, yang politik, tetapi saya lebih memilih jalur-jalur yang sunyi gitu ya, yang mungkin tidak banyak kita diskusikan, tetapi ya ternyata hidup di dalam kenyataan kita sehari-hari, dan itu bisa saja sangat intensif pergulatannya di dalam hidup kita, yang pengaruhnya bisa sangat kuat untuk senang sedih hidup kita, untuk sukses dan gagalnya hidup kita, untuk bersemangat atau lesunya hidup kita, ya. Ini khususnya kepada para jomblo, ya. Para bujang atau para single yang sedang menunggu jodoh, yakni tanda-tandamu kalau jodohmu sudah dekat, ya. Karena saya juga mengalami itu. Jodoh ini menggelisahkan. Ketika saya syuting edisi ini juga, putri saya sedang berproses menjemput jodohnya. Jadi momen-momen itu sangat emosional bagi saya maupun putri saya maupun keluarga kami, karena ketegangan ketemu jodoh ini bukan soal yang ringan dan bukan soal yang mudah dijinakkan begitu saja, baik kegelisahannya, kesedihannya, kegundahannya, ya. Ada 3 tahapan jodoh manusia dari aspek kecepatan, dari aspek speed. Pertama, jodoh di dalam tempo cepat, ya. Ada jodoh yang prosesnya cepat, ada jodoh yang prosesnya moderat, ada jodoh yang prosesnya lambat. Jadi saya menyebutnya cepat jodoh, moderat jodoh, dan lambat jodoh. Minum dulu. Ini nggak apa-apa, bunyi ketok-ketok itu bagian dari keakraban kita dengan alam, ya. Ini saudara sebelah rumah ini mengketok-ketok sesuatu itu, ya. Jadi kita jangan mudah berprasangka, apalagi terganggu kepada soal-soal yang tampaknya sedang tidak sinkron kepada urusan kita. Tentu beliau tidak sengaja, ya. Tetapi saya malah teringat kepada konsep eko-arsitekturnya Eko Prawoto, seorang arsitek top di Indonesia itu. Jadi dia kalau membangun rumah itu, beberapa pengatapannya itu dibiarkan terbuka
cahaya bebas masuk dan tempias air hujan bebas masuk. Apa argumentasinya? Loh, bagaimana ini bocor? Loh, itu sahabat kita bocor, tetes air hujan, itu tinggal dipel saja. Tapi silaturahmi kita kepada alam itu menjadi luwes dan dekat. Begitu Eko Prawoto. Jadi kembali kepada jodoh tadi ya. Tahap perjodohan cepat itu, bukan cepat lah ya, lancar gitu. Itu saya hitung dari rentang usianya. Itu usia antara 22 sampai 25 tahun. Ya. 22 sampai 25 tahun kok sudah berumah tangga, itu termasuk kategori lancar jodoh. Kelancaran jodoh itu sesuatu yang sebetulnya tidak istimewa sebetulnya dari sudut proses, tetapi ya sungguh layak disyukuri karena kelancaran jodoh itu dianugerahi bermacam-macam keberkahan. Garis startnya lebih dulu, terus persiapannya lebih dini, terus cara ya gimana kalau start lebih dini itu pasti dia menghandle segala sesuatunya secara lebih dini. Kalau orang lain itu nanti dia sudah menghandle di hari ini. 22 sampai 25 tahun. Yang moderat itu rentang umur 25 sampai 30. Jadi kalau Anda di umur 25, 26, 27 belum menemukan jodoh, belum ketemu calon yang mantap, sabarlah sampai umur 30. Apakah Anda masuk zona moderat atau zona lambat? Kalau zona moderat berarti sebelum 30 Anda akan ketemu jodoh Anda. Atau Anda masuk ke dalam zona lambat. Zona lambat itu rentang usianya 30 tahun ke atas. Adik saya itu 31 ya. Nah, saya termasuk orang yang di zona tengah. Umur 29 saya ketemu jodoh saya, istri saya yang sekarang. Putri saya ini Suha itu alhamdulillah ketemu jodohnya umur 25. Terus calonnya, karena saya syuting ini, Suha insya Allah baru akan menjelang lamarannya. Nanti nikahnya, mohon doanya, itu tanggal 7 November 2020. Calonnya itu umur berapa Mbak Suha? 29. Ya, mirip bapaknya dan ibunya. Saya ketemu istri saya itu umur 29, istri saya umur 25. Suha umur 25, ketemu calonnya umur 29. Itu zona moderat ya. Tapi adik saya itu cowok 31 tahun baru ketemu jodoh. Ya, ada 3 zona itu. Terus setelah karakter waktu ada karakter proses. Anda boleh di zona apapun, cepat, moderat maupun lambat. Anda terikat kepada karakter proses itu. Satu adalah karakter lambat, kedua karakter cepat. Ada yang ketemu jodoh itu pacaran dulu bertahun-tahun, lalu menikah. Ya. Ada yang ketemu seminggu, langsung menikah. Ya, saya tidak menghitung yang moderat di dalam proses ini karena sayur, Bu, itu langganan sayur kami. Bude Yundi dikabarin. Jadi di dapur itu ada divisi dapur, Mbak Yuni namanya, itu kakak Mbak Yu ipar kami yang bagian berlangganan sayur ini. Ini sayur ini namanya Mas Rudi, datang dari Demak ke rumah kami sekitar 20 km ya. Seorang dengan putra satu yang sangat teguh dan sangat setia kepada profesinya. Kang, sampean seko Demak rene pirang jam, Kang? Sak jam kurang ya? Berapa kilo itu? 20 kilo ada? Oh, rene kok maksudnya? Ono ya? 20 kilo ya? Wah, 35 kilo.
Ini sampai langganan aku wis pirang tahun, Kang? 7 tahun, ya. Sudah kayak saudara dengan Mas Rudi ini. Istrinya cantik, beliau itu. Ya, sampean nikah tahun piro, Kang? Umur piro? 26. Nyonya umur piro? Wah, zona moderat. Sampean pacaran ora? Pacaran pirang tahun pacaranmu? Ya. Beliau ada di zona moderat, lalu prosesnya karakter lambat, ya, butuh pacaran 2 tahun. Oke. Terus tanda waktu, ya. Waktu yang menjadi indikator perjodohan Anda itu dibagi 3 klaster. 1, ketika usia Anda sudah mencukupi, jadi usia. 2, suasana kejiwaan Anda, suasana hati lah, ya. Jadi nanti saya jelaskan apa itu suasana hati. Yang ketiga, finansial. Jadi usia tadi sudah ngerti, ya, 25, 22, 25, terus 25, 30 ke atas. Jadi kalau Anda sudah berusia 22 sampai 30 ke atas, itu sudah terikat kepada tanda waktu perjodohan. Kedua, suasana hati. Kalau Anda 22, masih muda, tapi suasana hati Anda sudah sangat menginginkan sebuah pertemuan kepada pasangan Anda, itu sebetulnya Anda sudah terpanggil kepada panggilan perjodohan itu. Karena panggilan perjodohan itu berbeda dengan panggilan pacaran. Benar-benar orientasinya sudah berumah tangga, ya. Apakah situasi semacam itu yang menjadi suasana hati Anda itu? Atau suasana hati yang lain sebetulnya Anda baru senang-senang pacaran saja dan belum terbayangkan untuk menuju proses berumah tangga. Jadi ada 2 karakteristik itu. Yang ketiga, ini bisa mengikat bisa tidak, walaupun bagi sementara orang itu agak prinsipil, tapi bagi saya tidak, yakni finansial, kesiapan ekonomi Anda. Anda boleh settle secara ekonomi dan boleh sangat siap secara intelektual, finansial, baru Anda berani berjodoh, boleh, karena itu bukan sesuatu yang buruk. Tetapi jangan memutlakkan modal-modal finansial itu, karena nanti ribet. Karena apa? Perjodohan itu mengundang keberkahan-keberkahan finansial. Kalau syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi, misalnya kayak usia, kayak waktu, kayak suasana hati tadi, ya. Jadi jangan menganggap bahwa kesiapan ekonomi itu menghambat Anda. Ya. Sekarang tanda-tanda kalau jodoh Anda sudah dekat. Nah, ini yang saya ingin share ke Anda. Anda ketemu seseorang, naksir atau sudah pacaran, atau bahkan sudah ada pikiran-pikiran bahwa seseorang ini jangan-jangan jodohku. Ya. Tanda pertama, ada 7 tanda yang saya identifikasi. 1, tanda-tanda lahir fisik, ya. Mungkin pasangan Anda cantik, mungkin tidak cantik, mungkin ganteng, mungkin tidak ganteng, mungkin gagah, mungkin putih, mungkin hitam, mungkin coklat, mungkin kuning. Apapun karakteristik fisik pasangan Anda itu, Anda sudah menerimanya. Kalaupun dia ganteng, dia cantik, Anda tidak gugup lagi kepada modal artistik dia itu. Anda tidak pencemburu karena suami Anda ganteng, karena istri Anda cantik. Biasa saja. Karena Anda mengerti bahwa ketampanan kecantikan itu sudah mengalami pergeseran nilai. Di dalam perjodohan, ada soal-soal yang lebih fundamental daripada modal-modal fisik semacam itu. Jadi kalau Anda sudah dianugerahi ketenangan kepada penerimaan-penerimaan fisik itu tanda-tanda Anda sudah dekat dengan perjodohan Anda. Soal fisik
Anda ya sudah bersyukur aja lah, apapun keadaan pasangan Anda menerima dengan sangat baik ya. Tentu ada ketidakpuasan di sana sini, ada kurang putih ya, kurang hitam ya, kurang kuning lah. Tapi garis besarnya Anda menerima. Itu secara fisik. Kedua, tanda-tanda batin. Anda menyetujui kualitas kebatinan dia. Ya, kebatinan itu luas, arealnya sangat luas. Tetapi secara umum kejiwaan, sikap batin dia itu Anda setujui. Misalnya dermawan lah, orang baik lah, pengalah, pendiam, dan penyantun. Ya, pokoknya kepada kualitas kebatinan dia Anda setuju saja, dan Anda bersyukur, ada tanda-tanda bersyukur atas situasi kebatinan beliau itu. Ya lahir, ya batin, Anda mengalami pemantapan. Terus ketiga, di dalam konteks perilaku sehari-hari, Anda sudah tidak jaim lagi, tidak sok cantik, tidak sok anggun, tidak kalau gelegean atau bersendawa itu dimanis-manisin, itu tidak. Terus kalau makan ya biasa, mungkin butuh decak-decak kecil, mungkin butuh bersendawa itu tadi sebagai selebrasi makanan, walaupun terukur ya, betapapun Anda terikat kepada sopan santun dan etik pergaulan, betapapun itu kepada istri, kepada anak-anak Anda, kepada teman-teman dekat Anda tetap terikat etik pergaulan. Anda tidak bisa meludah sembarangan, tertawa terlalu keras, dan menguap demikian lebar. Tetapi jauh dari karakteristik jaim. Ya, itu ketiga. Keempat, rendah perdebatan. Watak orang-orang yang sudah berjodoh atau mau berjodoh biasanya tidak lagi sedikit-sedikit berdebat. Ada banyak pemahaman yang tiba-tiba menjadi kondisi psikis keduanya, ya. Dan kadang-kadang dengan diam saja sudah saling mengerti apa mau satu sama lain, ya. Terus yang kelima, kalau sudah rendah perdebatan, tinggi pengertian, ya. Ngerti aja bawaan kita itu. Mas, aku mau beli sepatu, atau Dek, aku mau menjual motor untuk kredit mobil. Itu ya ada diskusi-diskusi kecil, paling verifikasi ide, tetapi segalanya nyaris lancar karena ada semacam nota kesepahaman bawah sadar, ya. Jadi yang keempat rendah perdebatan, yang kelima tinggi pengertian, yang keenam mudah sepakat dan sepaham. Nyaris kepada segala sesuatu, terutama yang prinsip-prinsip. Kalau yang bersifat aksesoris dan bersifat elementer itu boleh berdiskusi kecil atau berdebat yang kan ada berdebat lucu-lucuan, berdebat sebagai sebuah lauk pauk, itu ada. Itu bukan perdebatan yang prinsip. Yang keenam, sepakat dan sepaham. Yang terakhir, kalau itu adalah jodoh Anda, biasanya yang dihadirkan bukan lagi sensasi-sensasi orang jatuh cinta, tetapi ketentraman. Ya, rasa Anda itu di depan dia, atau bahkan tidak di depan dia, karena merasa sudah memiliki dia calon jodoh Anda itu, ada suasana tentram di hati Anda. Nah, dari berbagai karakteristik itu, baik secara waktu, secara karakter proses, secara tanda-tanda tadi itu, di manakah situasi Anda, silahkan. Tapi apapun prosesnya, apapun tandanya, apapun karakteristiknya, saya doakan adik-adikku yang belum ketemu jodoh akan disegerakan. Dan tip agar disegerakan,
sering-seringlah menangis di malam hari ya, ketika alam semesta sedang sepi. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di Bengkel Pikiran edisi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyam, nyam, nyam.